ternyata ada episode 2-nya nih. Yeay, ternyata lanjut kita. Oke, hari ini bakal ketemu sama orang yang gak kalah keren dari yang kemarin. Ini dahsyat, mahal, luar biasa, bombastis, luar biasa. Hari ini kita kedatangan Mbak Yustitia. Mbak Yustitia ini udah sangat udah sangat udah sangat yang paling ngerti lah, udah sampai akar rumputnya udah paling ngerti soal disabilitas. Kayak beliau sendiri itu udah jalan kemana-mana, orang lapangan yang pastinya kita nggak bakal skip satu hal pun tentang hal-hal mengenai disabilitas gitu ya. Bisa langsung Mbak Yustitia menjelaskan gimana nih kalau di lapangan di teman-teman disabilitas kayak gitu. Oke. Aduh, kok jadi grogi ya? Kita santai ya Mbak di sini. Selamat sore ya Mbak Salsa, terima kasih udah ngundang aku di sini. Nama saya Yustitia. Ini kita ngobrol berdua aja. Jadi nggak usah perkenalan dong ya kalau gitu. Tapi mungkin buat yang nonton ya, mungkin agak sedikit intro aja. Saya ini pegiat disabilitas sudah lebih dari 15 tahun. Saya juga seorang penyandang disabilitas juga. Saya penyandang disabilitas fisik seperti itu. Nah dari sejak sebelumnya saya juga kerja di broadcast. Saya pernah jadi penyiar. Terus saya juga seorang advokat gitu ya. Jadi ya kalau nggak usah banyak cerita-cerita, nanti ketahuan umurnya karena kalau cerita banyak pengalaman. Nah, makanya kita harus nanya yang kayak gini nggak sih, dia paling super tahu segala hal gitu kan, apalagi untuk aku yang nggak ngerti apa-apa. Ya kalau emang untuk isu disabilitas memang perlu penyadaran yang terus menerus ya. Advokasi itu sebuah proses yang berkelanjutan. Nah terjun ke dunia untuk hak penyandang disabilitas itu udah 15 tahun. Itu memang karena aku tergerak, karena sebagai seorang disabilitas juga kok aku ngerasa ini banyak teman-teman yang masih terdiskriminasi kalau masuk kerja, kalau sekolah, atau kalau misalnya dia ingin mandiri di jalan, mobilitasnya gitu. Terus udah gitu aku gabung deh gitu ceritanya ke sebuah organisasi, mulai belajar di situ, dan sejak itu aku menjadi seorang pegiat disabilitas seperti itu. Karena bagiku mudah juga sebagai seorang pegiat, dalam arti aku kan sebagai seorang disabilitas juga, jadi paham lah apa yang mereka alami gitu, jadi bisa benar-benar merasakan gitu ya. Jadi pada saat kita juga mengadvokasi pemerintah untuk adanya kebijakan ramah disabilitas, mereka juga bisa ngelihat oh iya bahwa ternyata disabilitas tuh masih ada hambatan ini dan itu. Kalau disabilitas itu kan nggak hanya fisik ya. Jadi kalau misalnya kayak aku fisik tuh kan kalau aku harus jalan pakai tongkat, tapi ada juga yang pengguna kursi roda, ada yang mengalami disabilitas pendengaran, atau teman-teman tuh biasanya senangnya disebut teman tuli gitu ya. Terus udah gitu ada yang netra gitu. Terus ada yang intelektual, artinya mengalami hambatan belajar. Terus ada juga yang mental. Jadi disabilitas itu macam-macam, dan hak kita sebagai warga negara, sebagai seorang penyandang disabilitas itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Gitu. Jadi dan undang-undang itu udah ada turunannya juga. Aturan pelaksananya tuh sudah ada 7 PP, 2 Perpres, 3 Permen, peraturan menteri, dan semuanya itu memang melindungi hak kami di semua aspek kehidupan dan penghidupan. Seperti itu. Keren loh, hafal loh guys. Gua maaf nih, aku kan gak ngerti apa-apa ya. Aku cuma tahu kayak alhamdulillah sekarang sudah banyak nih akses-akses yang bisa buat teman-teman difabel gitu kan. Sudah sangat banyak yang kayak misalnya di jalan itu kan udah ada yang apa sih namanya, kayak guiding block ya, yang kayak garis kuning gitu kan. Bener. Itu kan buat, bisa bantu buat teman-teman tunanetra gitu betul, ya Mbak ya. Betul. Terus habis itu udah lift sekarang udah lebih banyak yang bisa dipakai ya, nggak cuma dipajang doang tapi nggak bisa dipakai gitu kan. Makanya sekarang ngelihatnya sih udah lebih ramah teman-teman disabilitas. Betul banget Mbak Salsa. Karena apa? Karena ya memang kita sudah ada aturan yang melindungi bahwa aksesibilitas publik itu sudah harus ramah disabilitas. Tapi teman-teman ya yang di sini nonton itu harus ingat juga bahwa kalau sudah akses buat teman-teman disabilitas, pastinya untuk akses untuk semua. Karena itu yang disebut dengan universal design ya. Kenapa? Kalau kita sudah gampang mudah mengakses ruang publik ya, ada guiding block, ada rambu atau ada suara. Itu pasti untuk yang lansia juga lebih mudah, kan lansia juga mengalami hambatan kan? Iya kan? Atau ibu-ibu hamil ya kan, trotoar
yang landai, ada ramp, itu pastinya nggak hanya untuk disabilitas doang, tapi untuk semua orang. Jadi yang membutuhkan Iya. maksudnya ya. Jadi itu namanya universal design. Kenapa sih harus universal design kayak di luar negeri udah banyak ya? Itu karena kita semua berpotensi menjadi disabilitas. Iya sih, Iya benar kan? banget Mbak. Karena usia atau karena ya jangan sampai ya Iya, karena kecelakaan, sakit dan sebagainya. Jadi kalau kita mikir disabilitas itu nggak hanya satu kelompok kaum atau segala macam, enggak. Karena kita semua berpotensi menjadi disabilitas, ya kan? Kita kalau Betul. menjadi tua juga kita punya hambatan kan? Kita nggak bisa lagi kalau misalnya susah naik tangga atau apa. Tapi kalau sudah disediakan ramp, ya kan? Itu pastinya akan mudah. Iya. Contoh aja orang tua kita kan sudah pakai kursi roda mungkin ya kan, atau kurang pendengaran, kurang penglihatan. Jadi talking about disability is talking about us all gitu. Jadi kita bicara tentang kita. Ya, itu guys, kita bicara tentang kita, nggak melulu satu kaum atau cuma satu yang Kelompok ya. kelompok gitu aja ya, Enggak. tapi itu semua kita, karena pada dasarnya ya kita nggak tahu apa Iya. yang akan datang 1 detik ke Iya, depan, 1 jam makanya. ke depan dan selanjutnya gitu kan. Betul banget. Dan ingat juga kalau misalnya udah disediain fasilitasnya, didahulukan yang lebih Nah, membutuhkan itu ya Mbak ya. Jangan akhirnya egois ngerasa ini kan gue udah bayar pajak, harusnya gue juga bisa make, nggak kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, itu mungkin aku bisa komen dikit ya, mungkin buat yang nonton nih biar agak ngerti dikit. Kalau ada parkir yang ada gambar kursi roda ya Mbak jangan ditempatin. Nah, Itu kan itu. buat teman-teman disabilitas gitu. Aku sering banget kalau ke mall-mall tuh aku parkir gitu ya, kadang-kadang nggak dapat parkir begitu, udah nungguin parkir yang untuk disabled gitu, ternyata yang naik mobil itu anak-anak muda yang nggak memiliki hambatan apapun gitu, mau marah gimana gitu ya, mau ngasih tahu mereka nanti dibilang sok tahu. Akhirnya aku cuma bisa bilang sama Pak Satpamnya atau apa untuk Pak tolong lain kali jangan dikasih parkir karena itu hak mereka, yang disabilitas atau lansia bisa parkir di situ gitu kan. Terus ya banyak sih kasus-kasus gitu di mana kayak guiding block gitu, masih motor masih parkir sembarangan, sehingga teman-teman netra itu kalau jalan pakai apa namanya tongkat Tongkat-tongkat. putihnya itu dia tersantuk atau apa gitu ya. Motor lah, warung lah, pot bunga lah, pohon lah, kayak gitu-gitu. Itu Iya, kan iya. berarti sebenarnya yang perlu dilakukan tidak hanya adanya kebijakan ramah disabilitas, tetapi juga pemahaman masyarakat terkait hak disabilitas. Kalau kita udah ngerti ya pastinya kita nggak akan lah memakan atau menggunakan hak mereka. Toilet Betul. disabilitas, Iya, benar ya banget kan? sih, Mbak. Saya pernah di toilet gitu nunggu lama gitu ya. Tulisannya disabled toilet, tapi yang keluar bukan orang disabilitas. Nah itu sering iya, banget iya. ya aku cuma pengen menghimbau, ayolah kita menghormati hak orang lain gitulah istilahnya. Iya, karena kita nggak boleh ngambil hak orang lain ya Mbak. Itu Betul. sama aja korupsi, bener nggak? Benar. Korupsi hak. Korupsi hak orang lain itu tidak boleh. Nggak boleh, Kita nggak boleh. anti korupsi guys. Betul. Nanti. Nah Mbak, kemarin-kemarin udah jalan kemana aja nih? Kayaknya Mbak sangat aktif kan untuk menggerakkan kawan-kawan nih. Apa aja nih cerita-cerita serunya? Apa Boleh ya? dong sharing Banyak dikit. sih. Banyak banget ya, karena aku udah 15 tahun jadi pegiat disabilitas. Yang namanya Indonesia udah aku kobok-kobok kemana. Waduh, luar biasa. Kayaknya udah hafal nih semuanya. Bukannya apa-apa, karena memang tugas ya. Sampai ke Nias, sampai ke Aceh, sampai ke ujung sana NTB dan sebagainya itu sudah pernah alhamdulillah. Dan melihat berbagai macam kondisi teman-teman disabilitas di daerah seperti apa. Nah kita seperti saya bilang tadi kan udah banyak peraturan-peraturan, tapi sayangnya peraturan dari pusat sampai daerah itu belum terharmonisasi, belum tersosialisasi. Jadi banyak sekali peraturan yang sudah ada di pusat itu ternyata di daerah belum dengar apa-apa gitu kan, atau belum ada perda atau payung hukum yang menaungi daerah tersebut. Sementara di daerah itu kan kebutuhan juga atau kearifan lokal juga kan perlu diperhitungkan untuk membuat sebuah peraturan daerah. Apa sih hambatan yang paling dialami oleh teman-teman di daerah itu beda-beda gitu, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa dan sebagainya, beda-beda sangat. Dan itu yang kalau sekarang sih kan ada Prof Mahfud nih ya. Asik. Sebagai calon cawapres nih ya, calon wapres nih ya. Jadi kita pengennya sih nanti, saya yakin sih kan beliau kan memang ahli hukum ya. Jadi nanti itu peraturan-peraturan termasuk untuk teman-teman disabilitas bisa lebih digaungkan, bisa lebih diharmonisasi dari pusat ke daerah dan bisa lebih diimplementasi. Karena PR-nya kan memang situ, Iya sih, implementasinya seperti itu. Selain daripada tadi pemahaman masyarakat
tadi juga yang harus menghormati, ya kan? Soalnya kan kalau misalnya kita di Jakarta ibaratnya semuanya udah lebih Iya, terorganisir dengan baik gak Jakarta. sih Mbak? Mm-mm. Meanwhile kalau misalnya di daerah-daerah lain tuh masih sangat apa ya, Iya, minim kurang. Ya, informasi juga benar mereka benar gitu kan, benar. minim informasi. Mungkin karena nggak ada internet juga. Iya, Tapi kan benar-benar. programnya Pak Ganjar kan ada Internet internet cepat dan gratis. gratis. Siap. Jadi itu mantep banget itu untuk semua dapat itu Masuk. masuk. Apalagi nih ya, Hmm. teman-teman tuli itu Hmm. kalau misalnya mereka itu kan pakai bahasa isyarat tuh ya Hmm, kalau hmm, ngobrol ya. hmm. Kalau kita kan telepon gitu. Kalau Iya. mereka kan pakai video call Iya, kan iya butuh benar. banget internet. Iya sih, Nah, benar banget. Betul banget. jadi internet yang tidak putus-putus ya Iya, kan dan ha. cepat gitu kan mereka bisa pakai bahasa isyarat ngobrol dan sebagainya. Iya. Kalau buat yang seumur-umur Gen Z mungkin pacaran Nggak sambil ada, lihat nggak ada foto kayak apa ya? Kenapa video kenapa? call. Atau nggak kayak putus-putus robotik tiba-tiba siwaks. Terus Mbak kemarin-kemarin apa sih cerita uniknya gitu kan? Spill dikit dong. Tapi di bidang apa nih ya? Banyak Pas sih kemarin kalau muter gitu. aku pas muter-muter. Hmm. Ini kita kan mau pemilu ya. Hmm. Jadi mendingan kita lebih fokus ke problem-problem untuk Oh pemilu ya. iya bener Ya banget. kan, ini kan udah bentar lagi pemilu nih tanggal 14 ya. Jadi aku mungkin agak sedikit mau ngomong soal pemilu yang ramah disabilitas nih. Biar sekalian kan orang-orang tahu nih apa yang perlu disediakan di Iya, iya, TPS iya. buat teman-teman. Jadi teman-teman disabilitas ini pada saat aku keliling-keliling juga aku banyak mengedukasi gitu ya. Bagaimana TPS ini sebenarnya sudah harus akses buat mereka. Seperti tadi saya bilang harus universal design. Jadi TPS-nya itu kalau bisa jangan di lantai 2 gitu kan. Kan banyak ya TPS tuh yang misalnya dibikin di sekolah-sekolah atau di GOR atau apa gitu iya, yang aku harus lihat kemana nih kamu aja deh yang di lantai 2 gitu kan. Jadi apa namanya menyulitkan ya kan. Kalau misalnya bilang apa namanya nggak apa-apa Bu nanti kita bantu ya, kalau dibantu itu kan berarti kan si penyandang disabilitasnya nggak mandiri ya. Iya. Sementara asas dari aksesibilitas itu kan salah satunya kemandirian. Iya. Terus lagi kemudahan dan kenyamanan gitu dan keamanan. Nah itu nggak masuk gitu kan dalam asas aksesibilitas. Nah itu terus buat yang lansia pastinya gitu kan. Kalau mereka udah lihat TPS dekat rumah gua kayaknya nggak akses nih gitu kan, naik ke atas lantai 2 males nyoblos, kan sayang sebagai warga negara kehilangan hak pilihnya. Belum lagi kalau misalnya TPS-nya itu misalnya di jalan yang berbatu-batu yang susah segala macem, itu dari segi fisik Iya, doang iya, nih ya. benar-benar. Belum yang dari segi misalnya teman-teman tuli. Kayak misalnya mereka ke TPS. Kalau teman-teman tuli itu kan mereka bisa dibilang sebagai disabilitas yang tidak terlihat. Karena kan secara fisik kan mereka nggak kelihatan ya kan. Nah mereka biasa gitu, maksudnya tidak memiliki hambatan dalam bergerak dan sebagainya. Tapi mereka tuli. Nah biasanya petugas TPS tuh nggak ngerti gitu loh bahwa mereka tuli. Aku juga sering menghimbau kepada teman-teman, kalian harus ngomong bahwa kalian tuli biar petugasnya juga paham. Jadi mereka misalnya kalau dipanggil namanya kan nggak denger tuh ya kan. Benar. Untuk dikasih surat suara itu biasanya dihampiri sama petugas harus, atau misalnya kalau petugasnya memang nggak sempat hampiri atau tidak ada orang dan sebagainya, pakai papan namanya dia diangkat tinggi-tinggi. Kan bisa kan misalnya kan salsa gitu kan kelihatan, terus kamu lihat nama kamu, oh berarti kamu dipanggil gitu kan, langsung ke bilik. Terus apalagi ya, terus untuk yang netra nih terutama nih, tadi kan ngomong tuh soal pendampingan. Bener Mbak, karena waktu itu beberapa kali aku muter kan Mbak ke beberapa tempat. Nah ada yang bilang kalau misalnya boleh ditemenin asalkan memang si pemilih inilah yang bilang kalau misalnya saya butuh bantuan, saya butuh ditemenin kayak gitu. Tapi ada juga tempat daerah yang tidak memperbolehkan sama sekali, even itu mungkin kakeknya yang harus mau minta ditemenin gitu, dan dia bersedia untuk menemani gitu. Atau mungkin memang orang yang membutuhkan bantuan khusus gitu kan, yang mungkin memang sudah disertai sama surat dokter atau kayak gimana, tapi ternyata tetap nggak boleh gitu. Itu tuh gimana sih Mbak? Seharusnya sih boleh, karena di peraturan KPU itu ada yang namanya surat pendampingan. Gitu ya. Jadi netra gitu ya. Jadi misalnya bisa ngomong, oh saya mau didampingi istri saya, anak, suami atau paman dan sebagainya, atau oleh petugas di TPS-nya itu. Dia bisa milih. Itu hak dia untuk memilih dia. Kalau dia
dia sendiri datang ke TPS Mm-mm. gitu, dia bisa bilang aku tolong ditemenin Pak. Mm. Tapi petugasnya ataupun keluarganya harus menandatangani surat pendampingan. Jadi surat Oh. pendampingan itu yang menyatakan bahwa dia akan menjaga rahasia Mm-mm, si mm-mm. si pemilih ini Iya, iya, gitu iya. loh ya. Jadi memang boleh sebenarnya ada aturannya bahwa penyandang disabilitas yang butuh pendampingan boleh. Tidak hanya untuk netra, untuk yang disabilitas intelektual juga boleh. Oh, iya, iya, Iya iya. kan? Mm-mm. Jadi kalau misalnya memang dia harus didampingi boleh, tapi dia harus menjaga kerahasiaan si Ha, ha, pemilih. ha, ha. Nah, harus itu tanda tangan. Nah, itu yang diperlukan. Itu form C3 gitu ya untuk Oh. penandatanganan form pendampingan. Kalau kayak gitu Gitu. ngurusnya kemana, Mbak? Nggak ada nggak ngurus-ngurus, langsung di tempat. Oh, Surat iya, itu iya. ada langsung di tempat. Oh, jadi Jadi emang dari datang terus misalnya ibu butuh pendamping, bapak ibu butuh pendamping, iya butuh. Oke, siapa yang mendampingi? Terserah dia dong siapa gitu ya. Terus kalau misalnya butuh, oke pendampingnya menandatangani surat pendampingan di Oke, situ. berarti di TPS sudah menyediakan surat Iya. pendampingan tersebut dan si pendamping hanya perlu menandatangani surat tersebut. Iya. Dan kalau bagi netra itu dipastikan suratnya di TPS-nya itu disediakan braille template. Nah, itu harus ada. Aku kemarin sudah memastikan apakah KPU sudah mencetak braille template. Dan itu harus ada. Braille itu kan yang tahu kan Iya, huruf yang braille yang titik-titik yang bisa itu ya, diraba titik-titik gitu ya, gitu. teman-teman. Jadi yang itu, nah itu harus disediakan. Bahkan kalau tidak disediakan itu sebenarnya melanggar, ya Oh, kan? oke. Jadi itu adalah pelanggaran, itu bisa dilaporkan karena itu memang sudah harus ada. Walaupun dia bilang, oh di daerah kami nggak ada yang buta, nggak ada yang netra dan sebagainya, tetap harus itu disediakan. Oke. Seperti itu. Itu berarti memang udah Udah ada apa ya? peraturannya. Peraturannya ya. Jadi itu terms and conditionnya udah ada ya. Udah ada. Udah wajib harus disediakan, mau Disediakan. ada ataupun tidak. Kayak gitu ya, Mbak Betul. ya. Nah itu kemarin juga terus yang bukannya yang menarik lagi saat Iya. aku keliling kemarin ngomong soal pemilu itu cara nyoblos. Oh. Cara nyoblos ternyata banyak juga masyarakat tidak hanya disabilitas tapi juga masyarakat yang nggak tahu bahwa nyoblos itu hanya 1 kali. Oh. Iya kan, nggak boleh 2 kali 3 kali Ha. karena kalau 2 atau 3 kali kan rusak, Iya, ya kan? dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Jadi harus 1 kali. Tapi saya pengen biar tegas nih katanya gitu. Karena saya misalnya milih ini biar tegas aja 1, 2, 3, 4, 5 lobang gitu kan. Iya, pokoknya kayak di nomor, di nama, di foto Iya, di semuanya foto, iya. gitu kan. Nah, itu nggak boleh karena itu kan nanti akan tidak sah suaranya. Seperti itu. Itu ternyata masih banyak yang belum tahu loh. Iya sih Mbak, kemarin juga pas saya muter-muter ada yang saya mau nulis I love you gitu atau nggak pakai cap bibir karena saya mau nunjukin bahwa saya ngefans gitu kan, kayak Itu juga nggak boleh. nggak boleh Iya Ibu. sih makanya. Nggak boleh Bapak. Ternyata untuk menunjukkan semangatnya sampai mau kayak gitu, Sampai nyoblos gitu. berkali-kali Iya, gitu nggak mau boleh. nunjukin Itu bahwa makanya menarik pilihannya ya. ini. Iya. Apa Ternyata yang kita seru temukan, seru banget, banget banyak gitu. banget hal yang mesti apa ya? Kita yang sosialisasi ya. Ternyata yang kita pikir kayak kayak gini doang, tapi ternyata di luar sana belum tentu karena tentu. banyak banget hal-hal ekspresif yang mau Iya. ditunjukkan gitu kan, apalagi untuk hal yang besar menurut menurut mereka ini kan hal yang besar, gimana mereka mau memberikan suara untuk hal ya perubahan, hal yang menjadi lebih baik gitu kan ya. Dan satu lagi aku perlu katakan juga bahwa untuk teman-teman disabilitas itu hak politiknya sudah dilindungi oleh pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 gitu, di mana di situ ditulis bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memilih dan dipilih salah satunya gitu ya. Jadi memang itu sudah dilindungi undang-undang untuk hak politik penyandang disabilitas. Nah, buat disabilitas berat ataupun lansia yang tidak bisa keluar rumah untuk ke TPS, ada peraturannya bahwa petugas harus datang ke rumah. Jadi jemput bola Iya, gitu iya, jemput bola. Jadi jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak suaranya hanya karena misalnya mereka tidak bisa keluar rumah karena sakit atau karena disabilitas gitu ya. Jadi harus datang. Jadi harus misalnya warganya si A nih, bapak ini kok nggak datang-datang ya ke TPS ya, dia sakit atau dia disabilitas, dia nggak bisa bangun dari tempat tidur, ya udah petugasnya bawa itu. Berarti petugas-petugasnya juga harus aktif ya Mbak, untuk jemput bola, datang langsung. Dan kita harapkan KPU-nya juga mensosialisasi semua hal tadi kepada petugas-petugas di lapangan. Kadang-kadang KPU
sudah memang ada aturannya, tapi petugas lapangannya kurang tersosialisasi. Oke, Jadi berarti itu. maksudnya untuk teman-teman nanti yang udah nonton ini kan jadi lebih teredukasi nih. Jadi ya juga harus bisa untuk memantau gitu Minta ya. bantu, dipantau ya. Dipantau. Jadi kalau misalnya kayak si bapak ini belum datang deh. Iya. Oh ternyata bapak ini sakit. Iya. Bilang ke petugasnya biar dijemput gitu Betul, ya. gitu. Minta tolong ya, dibantu untuk dipantau. Iya bener banget. Jadi jangan sampai lupa untuk datang ke TPS Iya. tanggal 14 Februari 2024 dan coblos Coblos. pilihan kalian gitu ya. Dan menjadi pengawas juga Iya. untuk teman-teman yang lain supaya semuanya punya hak untuk memilih, mau itu lansia, anak-anak yang sudah punya KTP tentunya, punya hak pilih, remaja gitu kan, orang dewasa, terus kaum teman-teman dari difabel kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Oke, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di sini? Pesannya apa ya? Teman-teman semua, kalau kalian sudah tahu sesuatu, kalau misalnya hari ini kan tentang disabilitas, yuk kita mulai sosialisasikan juga untuk lingkungan sekitar, karena kita masing-masing melakukan perubahan dari lingkungan sekitar, lingkungan terdekat kita. You are the agent of changes. Ya, semangat. Keren banget, sangat menyentuh loh. Dan ingat semuanya teman-teman bahwa kita semua tuh sama gitu ya Mbak, inklusi, nggak ada perbedaan, jadi harus saling mengerti hak-haknya. Betul. Dan jangan sampai memotong hak orang lain atau ngambil hak orang lain. Betul, gitu ya itu Mbak penting ya. banget itu, penting banget. Iya, jadi remember no one left behind guys. Iya. See you. See you.